Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Dityo, NIM 17233101, mahasiswa jurusan Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Komunikasi Perpajakan tentang pengertian dan ruang lingkup studi komunikasi perpajakan serta bentuk dasar komunikasi perpajakan. Kali ini ada 3 poin pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Pengertian komunikasi perpajakan, 2. Ruang lingkup komunikasi perpajakan, 3. Bentuk dasar komunikasi perpajakan. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari kata communication atau komunis yang memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Menurut Rogers tahun 1998 dalam Cangara 2002, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Sedangkan menurut Betty dalam Purwanto 2006, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Dari beberapa definisi komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua individu atau lebih dengan menggunakan media atau perantara sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah. Pengertian komunikasi bisnis atau perpajakan. Pengertian komunikasi bisnis menurut Purwanto tahun 2006 adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, pengertian dari perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perihal pajak atau segala komunikasi yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya. Dari definisi kata komunikasi, perpajakan, dan komunikasi bisnis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna dari komunikasi perpajakan adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi yang berkaitan dengan pajak antara dua individu atau lebih dengan menggunakan media atau perantara sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah. Ruang lingkup komunikasi perpajakan. 1. Komunikasi internal. Menurut Badri tahun 2017, komunikasi internal merupakan bentuk pertukaran informasi dan ide dari dalam organisasi. Komunikasi internal dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Komunikasi vertikal. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari atasan kepada bawahan. 2. Komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi di lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sejajar. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama pada posisi tidak sejajar vertikal. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang di luar organisasi atau perusahaan. Komunikasi dengan pihak luar dapat dibentuk melalui 1. Eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan lain-lain. 2. Konferensi pers. 3. Siaran televisi, radio. 4. Bakti sosial, pengabdian pada masyarakat. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapat pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Bentuk dasar komunikasi perpajakan. Menurut Purwanto tahun 2006 dan Ihsan tahun 2019, pada dasarnya ada 2 bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan kepada komunikan dengan secara tertulis atau lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik.
sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi verbal, misalnya pembuatan dan pengiriman surat, rapat, atau diskusi, dan lain-lain. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah merupakan kebalikan dari komunikasi verbal. Ini suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu ucapan atau kata-kata, akan tetapi caranya menggunakan gerak atau isyarat. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi nonverbal. Misalnya gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, dan lain-lain. Berikut ini adalah sumber dan referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan materi perkuliahan hari ini. Mungkin sekian untuk penjelasan materi presentasi pada hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.